Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu dari amaliyah an-nahdiyah, amalan-amalannya orang Nahdlatul Ulama, yaitu pembahasan tentang manakiban atau manakib, khususnya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pembahasan pada kali ini nanti akan terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari manakiban atau manakib itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang ketiga, kita akan membahas karomah-karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk nasihat beliau kepada kita. Langsung saja pembahasan yang pertama tentang pengertian manakib. Kita sering mengikuti manakiban. Di kampung-kampung kita juga mendengar banyak kegiatan-kegiatan manakiban. Ini tradisi manakib ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Lalu apa sih sebenarnya arti dari manakiban itu? Manakiban itu berasal dari kata manakib, yang artinya cerita atau menceritakan amal kebaikan dan akhlak terpuji seseorang. Jadi manakiban itu khusus menceritakan akhlak terpuji seseorang. Contohnya misal manakib Umar bin Khattab, berarti menceritakan amal terpuji Umar bin Khattab. Manakib Ali bin Abi Thalib, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manakib Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ini adalah menceritakan kisah-kisah terpuji beliau. Jadi tidak ada dan tidak boleh manakib itu menceritakan akhlak buruk. Misal manakib Abu Jahal, manakib Abu Lahab, itu tidak boleh dan tidak ada. Karena manakib adalah menceritakan akhlak terpuji seseorang. Langsung yang kedua, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua tentang manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana yang kita ketahui, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang sufi yang sangat populer di Indonesia. Dan beliau mendapatkan julukan Sultanul Aulia atau pemimpinnya para wali. Kenapa mendapatkan julukan Sultanul Aulia atau pemimpinnya para wali? Karena beliau ini lebih tepatnya ada sebuah kisah 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir. Ada sebuah kisah ketika seorang Syekh Junaid sedang memberikan pembelajaran atau pelajaran kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Syekh Junaid ini berhenti mengajinya. Dan beliau berkata begini, kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya bingung. Ini tiba-tiba guru saya kok bilang kakinya ada di pundakku. Ternyata apa? Syekh Junaid ini matur, suatu saat akan lahir wali yang sangat besar, yang kakinya ada di pundak para wali. Namanya Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Lalu apa sih isi dari manakiban atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering dibaca di kampung-kampung itu? Di dalam manakib isinya meliputi yang pertama tentang silsilah atau nasab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk seorang ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad Rasulullah, karena ayahnya ini keturunan dari Hasan dan ibunya keturunan dari Husain. Berarti beliau itu Habib, tidak hanya Habib double dari ayah dan ibunya. Terus di dalam manakib itu juga menceritakan tentang sejarah hidup beliau, di mana beliau itu sejak kecil sudah gemar mencari ilmu.
bahkan ketika masih umur belasan tahun sudah pergi mencari ilmu sampai ke luar negeri dan berguru kepada wali-wali dan ahli agama. Bahkan saking sibuknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menuntut ilmu, beliau ini menikahnya sudah ketika umurnya sudah mencapai 51 tahun. Di dalam buku Manaqib kita juga akan membaca akhlak dan karomah-karomah beliau. Kalau ada orang yang mengkritik, sebenarnya kebanyakan orang yang mengkritik atau membid'ahkan atau menyesatkan manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini karena di dalam buku Manaqib itu diceritakan karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak masuk akal, yang di luar nalar, kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nanti akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Jadi ketika ada yang mengkritik, ketika ada yang menyesatkan, ketika ada yang membid'ahkan cerita-cerita yang ada di dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena karomahnya nggak masuk akal, karena kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu memang namanya karomah itu ya sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau masuk akal berarti namanya bukan karomah. Kita harus mampu membedakan antara karomah dan mukjizat. Semua nabi ini mendapatkan mukjizat dari Allah, termasuk Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat Isra Mi'raj, termasuk Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang bernama Al-Quran. Ini mukjizat. Tapi bagi wali Allah namanya bukan mukjizat, tetapi karomah. Dan karomah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau masuk akal namanya bukan karomah. Saya mempelajari orang yang mengkritik Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu alasannya adalah cerita yang menurutnya dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal. Padahal itu karomah. Dan karomah memang dimiliki oleh kekasihnya Allah atau wali. Di dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga diceritakan tentang di dalamnya juga ada doa-doa. Doa-doa kepada Allah, di mana doa itu melalui perantara, tawasul, yakni berdoa kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi orang yang mengadakan Manaqib itu intinya membaca cerita akhlak terpuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga memohon kepada Allah lantaran melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau tawasul. Terus ketika ada pertanyaan, tawasul itu boleh apa tidak? Memohon kepada Allah melalui perantara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Boleh-boleh saja. Memohon kepada Allah tidak melalui perantara langsung kepada Allah, apa boleh? Yo, boleh-boleh saja. Semua sama-sama baiknya. Memohon kepada Allah secara langsung itu juga baik. Memohon kepada Allah melalui perantara, tawasul, itu juga baik. Kalau Gusmus ini menggambarkannya lebih ringan. Orang yang memohon kepada Allah melalui perantara atau tawasul ini ibaratnya seperti orang yang membaca Al-Quran tetapi memakai kacamata. Bukan meminta kepada kacamata. Membacanya bukan membaca kacamata, tetapi membaca Al-Quran tetapi melalui kacamata. Memohonnya tetap kepada Allah tetapi melalui perantara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Manaqiban. Bahkan tawasul ini juga pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Jadi di dalam sebuah hadis diceritakan Nabi Muhammad pernah bercerita kepada para sahabat tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Terus 3 orang ini memohon kepada Allah melalui lantaran tawasul. Tawasul lantaran dari amal-amal kebaikan beliau. Jadi ceritanya begini. Cerita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ketika hujan lebat, ada 3 orang yang ngiyup, bahasa Indonesianya apa? Berteduh di gua. Ketika sedang berteduh di gua itu tiba-tiba ada batu yang jatuh. Karena atas gua longsor ada batu yang jatuh dan batu itu menutup pintu gua. Saking besarnya batu itu sehingga orang-orang yang ada di dalam gua itu sampai tidak bisa keluar. Tidak ada celah untuk
keluar karena mulut gua dipenuhi oleh batu. Terus akhirnya ketiga orang ini musyawarah, intinya musyawarah. Ketika mendorong sudah tidak mampu, akhirnya ketiga orang ini sepakat. Satu-satunya jalan untuk keluar dari gua adalah berdoa kepada Allah. Tetapi doa ketiga orang ini melalui perantara. Perantaranya apa? Amal kebaikan beliau. Terus orang yang pertama berdoa begini. Ya Allah, saya ini adalah seorang pengembala ternak. Setiap hari saya bekerja mengembala ternak. Dan setiap sore hari sebelum pulang, saya selalu memerah susu ternak saya. Dan saya bawa pulang. Di rumah saya menghidupi kedua orang tua yang sudah tua renta. Saya juga menghidupi istri dan anak saya. Lah, setiap saya pulang kerja membawa susu, ini adalah orang yang pertama yang saya kasih susu adalah kedua orang tua saya. Setelah itu, saya memberikan susu kepada istri saya dan anak saya. Pada suatu ketika, karena saya mengembala di ladang yang sangat jauh, sehingga ketika pulang ini saya sudah kesorean. Mungkin kalau kita bahasanya sudah kemalaman. Sehingga ketika saya pulang membawa susu, kedua orang tua saya ini sudah tidur. Padahal istri dan anak saya ini sudah lapar. Ingin meminum susu, tetapi saya akan tetap mendahulukan kedua orang tua saya sebelum istri dan anak saya. Akhirnya saya menunggu di samping kedua orang tua saya. Sambil membawa susu itu, saya menunggu sampai kedua orang tua saya terbangun. Ternyata saking lelapnya tidurnya kedua orang tua saya ini, terbangunnya di pagi hari. Lalu saya memberikan susu ini kepada kedua orang tua saya. Setelah itu baru saya memberikan susu kepada istri dan anak saya. Saya melakukan ini semata-mata untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Apabila Engkau ridho dengan amal kebaikan yang saya lakukan, maka perkenankan doa saya, bukalah batu yang ada di mulut gua ini. Setelah berdoa itu, atas kuasa Allah, batu itu bergeser, sedikit membuka pintu gua. Tapi belum cukup untuk orang keluar. Akhirnya orang yang kedua juga melakukan doa kepada Allah melalui perantara amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Beliau berdoa kepada Allah begini, ya Allah, saya ini pernah mencintai putri paman saya. Begitu cintanya saya kepada putri paman saya itu sampai muncul niat dan mengajaknya untuk melakukan zina atau mesum. Terus anak paman saya ini bilang, intinya mau diajak zina syaratnya harus dikasih uang 100 dinar. Berarti kalau dinar itu kan uang emas. Terus akhirnya saya bekerja rajin mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Setelah saya memiliki uang 100 dinar, uang ini saya serahkan kepada anak paman saya dan saya ajak berzina. Tepat ketika saya ini hampir berzina, tiba-tiba perempuan itu berkata kepada saya, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau menggauliku sebelum aku halal bagimu, sebelum aku menjadi hakmu. Tiba-tiba saya teringat kepadamu ya Allah dan saya meninggalkannya. Jadi tidak jadi berzina karena ingat Allah. Saya melakukan ini semata-mata untuk mencari ridho. Apabila engkau meridhoi, perkenankan harapan kami ya Allah, bukalah batu dari pintu gua. Atas izin Allah, atas kuasa Allah, batu itu bergeser lagi sedikit. Terus orang yang ketiga ini berdoa juga kepada Allah melalui tawasul, perantara amal kebaikannya. Beliau berdoa, ya Allah, saya pernah memiliki budak. Bukan budak, lebih tepatnya pembantu, pekerja. Saya memiliki ladang yang luas dan saya memiliki pekerja untuk mengerjakan ladang saya. Setelah pekerja itu selesai mengerjakan tugasnya, ladang saya selesai dicocok tanami.
pekerja itu menuntut upah kepada saya. Padahal saat itu memang betul-betul saya tidak memiliki uang untuk memberi upah. Lalu orang yang meminta upah itu merasa jengkel, marah, dan meninggalkan saya. Singkat cerita, saya akhirnya meneruskan sendiri untuk membajak sawah itu, dan hasilnya saya belikan beberapa ekor sapi. Sehingga beberapa ekor sapi ini terus berkembang biak sampai saya ini membayari orang untuk mengembala sapi-sapi saya. Ketika ternak ini sudah banyak, orang yang awalnya tadi marah dan meninggalkan saya sebelum saya kasih upah, tiba-tiba datang dan menagih upah. Dia mengatakan, demi Allah, saya kesini untuk menagih upahku dan janganlah engkau zalim kepadaku. Lalu saya katakan, setelah engkau pergi, sawah itu saya lanjutkan pengerjaannya, hasilnya saya berikan beberapa ekor sapi ini sudah berkembang biak, bahkan ada banyak orang yang sekarang saya pekerjakan untuk mengembala ekor sapi. Kalau memang engkau meminta hakmu, ambillah semua ternak itu beserta pekerjanya. Lah orang yang nagih bayaran ini tadi marah, kamu jangan meledek saya. Saya mengatakan, saya tidak meledekmu, saya serius. Semua ternak itu silahkan kamu ambil. Beserta orang yang berternak itu ambil saja semuanya. Akhirnya orang itu memahami dan membawa ternak-ternak itu. Saya melakukan semua ini semata-mata untuk mengharap ridhomu ya Allah. Apabila engkau ridho terhadap amal perbuatan saya, maka perkenankan kami untuk keluar dari gua ini. Singkirkan batu yang ada di mulut gua. Akhirnya atas kuasaan Allah, batu itu bergeser dan ketiga orang ini bisa keluar dari gua. Ini menandakan bahwa tawasul itu boleh. Siapa yang membolehkan? Ya Nabi Muhammad. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad menceritakan peristiwa tiga orang yang terjebak di dalam gua dan bisa keluar karena berdoa kepada Allah melalui perantara tawasul amal kebaikan. Bahkan ada kejadian yang menarik. Ini akan kita bahas di dalam pembahasan yang ketiga, yaitu karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebelum lahir, ini bapaknya bernama Abi Soleh. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bermimpi ditemui oleh Nabi Muhammad beserta rombongan para nabi yang mengikuti Nabi Muhammad dan para wali. Ketika didatangi Nabi Muhammad dalam mimpi itu, Nabi Muhammad berkata kepada ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu ini bakal mendapatkan pangkat yang tinggi di atas pangkat kewalian, seperti kedudukanku di atas pangkat kenabian. Anakmu nanti, Abdul Qadir itu, termasuk anakku juga. Anakmu itu adalah kesayanganku dan kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini karomah. Sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir, ayahnya sudah bermimpi ketemu Rasulullah dan dikasih tahu bahwa anaknya nanti akan menjadi Sultanul Auliya, pemimpinnya para wali. Terus ada karomah yang kedua. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih bayi, baru lahir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menolak untuk disusui. Dia tidak mau menyusu kepada ibunya. Dan Abdul Qadir kecil, bayi ini mau menyusu ketika sudah waktunya berbuka puasa. Jadi baru lahir sudah melaksanakan puasa. Kalau karomah yang ada di dalam buku manaqib yang kita baca, sering kita baca itu ada banyak juga. Salah satunya adalah ketika dua orang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bercerita setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah salam, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berteriak, sangat keras sekali teriakannya. Terus mengambil terompah kayu. Terompah kayu itu bahasa kita bangkiak.
Beliau mengambil terompah kayu, mengambil bangkiak sambil berteriak keras. Bangkiak yang pertama itu dilemparkan ke atas, sangat keras sekali. Dan bangkiak itu hilang. Terus Syekh melakukan hal yang serupa untuk kedua kalinya. Bangkiak yang kedua atau terompah kayu yang kedua itu diambil, dilemparkan ke udara dengan sangat keras untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Syekh duduk. Ketika duduk ini kedua muridnya itu tidak ada yang berani bertanya. Jadi hanya melihat saja kejadian aneh itu. Lah, 23 hari setelah kejadian itu, datanglah satu kafilah dari negeri Ajam mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus berkata kepada muridnya, kami kesini untuk membawa emas dan ini kami nadarkan untuk kami berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah muridnya ini kaget karena di antara hadiah yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari kafilah Bani Najam tadi juga ada dua bangkiak yang 23 hari sebelumnya yang dilempar. Jadi ada dua bangkiak dan juga ada hadiah emas yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui muridnya. Akhirnya muridnya ini tanya, loh hadiahmu ini kan ada bangkiaknya, ini gimana ceritanya? Akhirnya kafilah Bani Ajam, kafilah dari negeri Ajam, ini bercerita. Ceritanya begini. Pada suatu ketika kami melakukan perjalanan, di tengah jalan kami diendek itu apa bahasa Indonesianya? Dihentikan oleh perampok dari sekawanan Arab Badui. Jadi ketika melakukan perjalanan dihadang oleh sekawanan perampok dari Arab Badui. Dan sekawanan perampok itu ada dua pemimpinnya. Setelah itu semua harta kami, perlengkapan kami perjalanan itu dirampas semuanya. Ketika semua harta sudah dirampas, akhirnya kami ini berdoa kepada Allah melalui perantara atau wasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kami memiliki nazar, apabila doa kami dikabulkan, kami akan memberikan hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba para sekawanan perampok ini tadi mengembalikan, setelah kami beranjak dari doa itu, tiba-tiba sekawanan perampok ini mengembalikan semua harta yang dirampok, dikembalikan kepada kami. Nah, kami juga kaget, ternyata dua pemimpin sekawanan Arab Badui itu sudah meninggal. Dan meninggalnya dua pemimpin ini karena kena lemparan terompah kayu atau bangkiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Dari situlah akhirnya kami datang kemari untuk memenuhi nadar kami, yakni memberikan hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beserta kami kembalikan terompah kayunya atau bangkiannya. Subhanallah. Jadi ini menandakan bahwa wasilah, berdoa kepada Allah melalui perantara orang-orang yang soleh, berdoa kepada Allah melalui amal baik, perantara amal yang baik itu boleh. Yang tidak boleh adalah berdoa meminta kepada orang yang soleh. Tapi wasilah itu bukan seperti itu. Wasilah itu berdoanya tetap kepada Allah, tetapi melalui perantara orang-orang yang soleh. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan cara apa? Melakukan manakiban. Baik, ini 3 hal yang bisa saya terangkan. Yang terakhir ada nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita. Nasihatnya sangat banyak sekali, saya ambil 2 saja. Yang pertama, beliau mengatakan begini: ketaatan kepada Allah tidak selalu berbuah manis di dunia. Kita taat kepada Allah itu tidak selalu berbuah manis. Cobaan demi cobaan akan diberikan oleh Allah bagi hamba yang bersungguh-sungguh melakukan olah spiritual dan memurnikan tauhid. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, terus buahnya tidak manis di dunia, tetap ada cobaan, misal miskin, terus
rintangannya banyak, halangannya banyak, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tetapi itu justru bukti sayangnya Allah kepada kita untuk menguji sejauh mana tauhid kita dan untuk mensucikan batin kita. Dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kedua, barang siapa yang merenungi kebijaksanaan Allah. Jadi setelah cobaan-cobaan menimpa kita itu kita disuruh tafakur, memikirkan hikmah apa yang kita peroleh dari semua kejadian itu. Ketika kita mampu menemukan hikmah melalui tafakur, berpikir, dan kita mendapatkan hikmah kebijaksanaan Allah, kita tidak suudzon kepada Allah, kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, maka tafakur itu, merenung itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi jangan disalah tafsirkan. Kalau sudah tafakur mendapatkan hikmah terus merasa pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, terus setelah itu merasa sudah banyak pahalanya, tidak ibadah. Bukan seperti itu maksudnya. Baik, ini sedikit risalah cerita tentang manakipan atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada orang yang tidak setuju kepada manakib juga tidak apa-apa, silahkan. Apabila ada orang yang mengatakan daripada manakiban lebih baik membaca Al-Quran, ya kita jawab saja membaca Al-Quran juga baik. Kita juga membaca Al-Quran, manakiban juga baik, karena jalan menuju kepada Allah itu jalannya sangat banyak sekali. Baik, para mahasiswa, tugas panjenengan adalah 2, menuliskan hikmah dari kajian yang kita lakukan hari ini dan juga mengkontekstualisasikan hikmah tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana agar kita ini setidaknya meniru amal-amal soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.